Gebrakan sensasional timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menciptakan kehebohan di kawasan Asia, khususnya di kalangan para rival. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dipandang sebagai lawan sepadan baru bagi para kompetitor Asia, termasuk Jepang. Timnas Indonesia yang tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan China, sementara berada di posisi keempat klasmen. Skuad Garuda menuai hasil imbang saat melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di dua laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua hasil tersebut menjadi bukti sahih Rafael Struijk dan kawan-kawan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa dipungkiri, kerja apik PSSI dalam melakukan proses naturalisasi pemain sangat membantu Shin Tae-yong dalam meramu menciptakan sebuah timnas yang solid. Terbaru, timnas Indonesia sudah bisa diperkuat pemain keturunan yang berkompetisi di Eredivisie, Mads Hilgers dari klub FC Twente dan Eliano Reinders dari PSV Zwolle. Keduanya diharapkan dapat memberikan warna baru dan permainan yang lebih agresif di bawah arahan Shin Tae-yong. Mads Hilgers dan Eliano Reinders berpeluang untuk melakoni laga debut saat timnas Indonesia bersua Bahrain. Jelang pertandingan, sejumlah media internasional kompak menyoroti peningkatan performa skuad Garuda. Football Channel, media dari Jepang, Sohu, media dari China, dan Sports, media dari Korea, kompak menuliskan sebuah opini yang senada soal peta kekuatan timnas Indonesia. Ketiganya menulis proses naturalisasi timnas Indonesia memberikan dampak signifikan dan positif dalam perkembangan permainan. Bahkan dalam artikel ketiga media beda negara itu menyebutkan bahwa timnas Indonesia mungkin bisa menjadi lawan sepadan bagi timnas Jepang, yang memang Samurai Biru dikenal sebagai penguasa sepak bola kawasan Asia. Indonesia sedikit demi sedikit memperbaiki skuadnya melalui kebijakan naturalisasi, terang pernyataan Sohu. Pemain mereka tidak hanya menambah kekuatan, tetapi juga membantu membagi pengalaman di kompetisi internasional benua biru, tulis media negeri tirai bambu tersebut. Saat ini Jepang adalah tim terbaik Asia dan menjadi salah satu kuda hitam yang selalu diperhitungkan kiprahnya di ajang dunia. Namun, Indonesia bisa menjadi sebuah penghalang besar jika Jepang memandang enteng, tulis Sports, media asal Korea. Secara ranking, timnas Indonesia jelas kalah telak. Jepang asuhan Hajime Moriyasu menduduki peringkat ke-16 ranking FIFA terbaru. Sedangkan skuad Garuda berada di urutan ke-129 dalam upaya Shin Tae-yong membawa Merah Putih menembus 100 besar dunia. Di tengah kekaguman media-media internasional terhadap kemajuan timnas Indonesia, mari kita kembali berfokus pada laga yang akan berlangsung nanti malam. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam laju mereka menuju ke Piala Dunia. Bahrain dipastikan bakal menjadi salah satu ujian berat skuad Garuda. Bukan tanpa alasan, Bahrain memiliki track record yang apik kala melawan timnas Indonesia. Laga terakhir pertemuan keduanya pun juga meninggalkan cerita tragis bagi timnas Indonesia, di mana kala itu skuad asuhan Aji Santoso yang bertandang ke Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2014 harus menelan pil pahit kalah dengan skor memalukan 10-0. Kekalahan tragis itu hingga kini masih menjadi trauma bagi insan masyarakat pecinta timnas Indonesia. Walau begitu, semangat pantang putus asa kudu dikobarkan. Kini timnas Indonesia tampil dengan wajah baru menantang lawan yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah timnas kita. Di tengah persiapan jelang laga, timnas Indonesia mendapati bahwa Martin Paes masih diragukan buat bisa membela timnas. Paes dikabarkan masih cedera dan sempat diistirahatkan oleh FC Dallas dalam dua laga terakhir. Main atau tidaknya Martin Paes melawan Bahrain tergantung hasil pengecekan yang dilakukan tim dokter timnas Indonesia. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, kondisi Martin Paes langsung dicek tim dokter setibanya di Bahrain. Tentu harapannya kondisi Martin Paes baik-baik saja. Kiper berusia 26 tahun ini pun sudah berlatih bersama FC Dallas pada Sabtu 5 Oktober yang lalu. Jika Martin Paes bermain,
Sintayong disinyalir tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Pas. Lanjut ke sektor bek tengah, ada Max Hilgers, Jai Izes, dan Calvin Verdong. Kemudian Sandy Walsh bertugas sebagai wingback kanan dan Nathan Chuaon di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang tengah, kami memilih Tom Haye dan Jordi Amat. Bagaimana untuk pengisi lini depan timnas Indonesia? Rio Elian Reinders di winger kanan, Rafael Strijk di winger kiri, dan Ragnar Oratmangun di depan bisa diandalkan. Harapannya perpaduan nama-nama di atas menghasilkan 3 poin bagi skuad Garuda. Tim Garuda diharapkan waspada terhadap berbagai taktik licik yang mungkin diterapkan oleh tim tuan rumah dan supporter mereka. Bahrain yang bermain di kandang akan menggunakan segala cara untuk memanfaatkan situasi. Timnas Indonesia harus siap menghadapi bukan hanya lawan di lapangan, tetapi juga taktik kotor dari luar lapangan. Pada pertandingan sebelumnya melawan Jepang, supporter Bahrain tertangkap melakukan berbagai aksi kelicikan, mulai dari penggunaan laser untuk mengganggu pemain hingga chance yang mencemooh lagu kebangsaan. Insiden ini menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Jika Jepang, salah satu raksasa Asia, bisa menjadi korban dari kelicikan tersebut, maka Indonesia diharapkan berhati-hati terhadap supporter Bahrain yang suka main licik tersebut. Tim Garuda juga harus ekstra hati-hati agar tidak terperangkap oleh permainan yang sama. Tidak hanya dari sisi supporter, Bahrain diprediksi akan mengerahkan segala upaya untuk bangkit dari kekalahan mereka sebelumnya. Bermain di hadapan pendukung mereka sendiri memberikan keuntungan terhadap Bahrain. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan pasti akan tampil habis-habisan demi meraih kemenangan. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki keyakinan tersendiri. Performa gemilang melawan Australia memberikan motivasi ekstra bagi Jai Izes dan kawan-kawan. Meskipun Bahrain adalah tim yang tangguh, para pemain Indonesia yakin bisa mencuri poin penting di kandang lawan. Tetapi optimisme saja tidak cukup. Mereka harus waspada terhadap segala trik dan kecurangan yang bisa saja terjadi. Bagaimana tanggapan kalian, Bung? Mampukah timnas Indonesia mencuri 3 poin dari kandang Bahrain? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.